Puluhan hingga ratusan anak panah cahaya emas tercipta dalam sekejap, lalu ditembakkan secara bertubi-tubi. Ledakan itu memusnahkan barisan depan iblis. Tubuh para iblis terlempar ke segala arah, beberapa bahkan terbakar langsung menjadi abu. Jaka melangkah maju satu langkah, mengangkat pusaka pemusnah iblisnya. Perhatikan semuanya. Pusaka ini sangat mudah untuk digunakan. Perhatikan. Jaka kemudian melempar dengan satu tangan. Tombak itu langsung menembus 8 tubuh iblis sebelum meledak dari dalam. Bola api suci meledak diameter belasan meter dan membakar puluhan iblis sekaligus. Sally dan Bond maju sedikit untuk membuat dinding pelindung ke arah Lunar. Dan Lunar memastikan semuanya berada dalam jangkauan penyembuhannya. Semua anggota skuad menatap dengan kagum. Wah, hebat, luar biasa Nona Lunar. Itu benar, kemampuan ini sangat berguna. Ya, kita beruntung Nona Lunar bersama kita. Jadi, kita tidak perlu khawatir terluka. Dalam hitungan detik, skuad singa terbang benar-benar mendominasi. Serangan mereka sangat presisi, hampir tanpa celah. Ki Brawijaya yang melihat dari jauh menggeleng tidak percaya. Mereka sudah bukan lagi sebuah skuad. Bahkan, Jenderal Iblis sekalipun akan kesulitan. Namun, di saat yang sama, garis iblis belakang mulai bergerak tidak biasa. Yang Ba langsung meraung. Maju! Jangan pernah mundur! Tiba-tiba, seorang komandan berarmor merah tua melompat maju dari garis belakang dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Sunny langsung mengambil tindakan. 3 panah emas sekaligus melesat. Komandan iblis itu hanya mengangkat tangan dan 3 panah itu hancur seketika. Jaka melangkah maju. Iblis yang satu ini cukup lihai. Bagaimana dengan ini? Jaka melemparkan tombak sekali lagi. Namun, tangan kiri komandan iblis itu berubah menjadi cakar hitam raksasa. Tombak pemusnah iblis tertangkap, diremas, hancur, menjadi serpihan seperti pasir. Seluruh skuad terdiam sesaat. Armor merah komandan iblis itu kemudian retak. Nampak kulit kelam ungu, tanduk panjang dengan 4 mata merah menyala. Zagon menatap mereka sambil menyeringai. Ternyata kalian skuad singa terbang. Baiklah, saatnya menghancurkan kalian. Semuanya, hati-hatilah. Aura ini, dia adalah seorang jenderal iblis. Para anggota skuad langsung ribut. Apa? Jenderal iblis? Ya, bagaimana itu bisa? Bukankah hanya ada satu jenderal iblis? Zagon langsung bergerak secepat bayangan dan menyerang Sunny. Bond mengayunkan tinjunya dengan keras. Hei, kemana kau? Benturan itu membuat tanah terbelah. Bond terpental jauh, lengannya ikut tergores. Lunar langsung memulihkan luka Bond dalam hitungan detik. Tapi ekspresi semua langsung berubah tegang. Semuanya, formasi bertahan. Aku yang akan menghadapinya. Kapten, jangan gegabah. Percayalah padaku, Sally. Aura hijau keemasan meledak dari tubuh Tori, membuat tanah retak. Tombak naga emas terhunus. Cahaya naga emas menelusuri bilahnya. Zagon menyeringai. Manusia peringkat 7 berani menghadapiku sendirian. Majulah, apakah kau takut? Dasar manusia arogan, matilah. Pertemuan 2 energi menciptakan gelombang kejut yang mengangkat tanah puluhan meter. Prajurit di sekitar terlempar. Bahkan pasukan manusia di tembok benteng terpukul mundur beberapa langkah. Langit di atas keduanya gelap total. Petir keos bertemu petir suci menciptakan letupan cahaya tiap detik. Lunar menatap dengan cemas. Suami, hati-hatilah. Jaka menarik tombak cadangannya. Sepertinya Great Lord ini juga harus bertindak. Namun, ia tetap menunggu perintah Tori. Sally, Bond, Sunny, dan Lunar kembali membentuk formasi bertahan menghadapi gelombang iblis yang semakin nekat masuk. Mereka bertempur sambil menjaga konsentrasi,
tetapi fokus mereka sesekali terpaku pada pertarungan Tori. Di tengah benturan energi itu, rentetan suara ledakan terdengar terus-menerus. Pertarungan Tori dan Zagon semakin brutal. Tombak naga emas menyapu udara, menghasilkan garis cahaya emas yang memotong gelombang energi chaos. Zagon membalas dengan cakar hitamnya. Setiap tebasannya mampu membelah tanah. Skuad singa terbang melihat langsung pertarungan kedua sosok itu pada tingkat yang tidak lagi masuk akal. Pertarungan itu baru dimulai, namun jelas akan menentukan nasib benteng Aurora Timur. Medan perang benteng Aurora Timur berubah menjadi neraka hidup. Angin panas dari ledakan energi terus menerjang, membuat puing bangunan terlempar ke segala arah. Langit yang awalnya kelabu kini menghitam, tertutup lapisan asap tebal yang bercampur dengan debu. Dentuman besar terdengar tanpa henti. Suara logam, serangan energi, dan jeritan iblis saling tumpang tindih. Petir menyambar dari langit, jatuh bagaikan cambuk yang menghempaskan tanah. Setiap kali menyentuh permukaan tanah, muncul kawah baru dan kilatan api hitam berkobar selama beberapa detik. Di tengah seluruh kekacauan itu, Tori berdiri dengan nafas berat. Tanah di sekitarnya retak sepanjang puluhan meter. Aura hijau keemasan dari tubuhnya berkedip tidak stabil karena energi yang ia tahan di dalam tubuhnya terus berguncang nadi dan ototnya. Di depan Tori, Zagon menundukkan badan sedikit. Punggungnya terbebani lapisan energi hitam yang terus memancarkan hawa beracun. Zagon bergerak lebih dulu. Tubuhnya kabur menjadi bayangan hitam yang berasap. Ia melesat lurus ke arah Tori. Cakar kanannya menyambar dada Tori dengan kecepatan yang membuat udara terbelah. Suara gesekan udara terdengar. Tori mengangkat tombak naga emasnya, memutar pangkalnya hingga membentuk lingkaran energi yang memantulkan sebagian serangan. Tetapi Zagon sudah mengantisipasi. Begitu cakar kanannya tertahan, tubuhnya berputar dalam sepersekian detik. Cakar kirinya muncul dari belakang melalui bayangan yang muncul begitu saja di udara. Cakar itu langsung menggores punggung Tori, mencapai kulit dan ototnya hingga darah keemasan muncrat dengan deras. Tori terpental beberapa meter, tubuhnya berputar di udara lalu jatuh berguling di tanah. Tori bangkit perlahan, memaksa tubuhnya stabil meskipun nafasnya masih tersendat. Zagon tertawa keras dengan nada suara serak yang menggema. Kini kau tahu batasmu manusia. Sekarang mana sikap aroganmu sebelumnya? Tori tidak menjawab panjang. Rahangnya mengeras, matanya tetap fokus. Ia tahu perbedaan kekuatan mereka. Zagon memiliki kecepatan dan gaya bertarung iblis tingkat tinggi. Jika ia sendirian, pertarungan itu akan berakhir dalam hitungan menit. Tetapi ia tidak sendirian. Ia melihat dari sisi kiri medan perang. Dua cahaya energi telah mendekat dengan cepat. Bon dan Jaka melesat setelah meninggalkan formasi. Sementara di garis belakang, Sally, Sunny dan Lunar sibuk menahan gempuran iblis di tingkat menengah. Api, petir dan ledakan dari para wanita itu menerangi area belakang pertempuran. Pak Bon, Jaka, mari kita bersenang-senang seperti dulu. Bon mendarat di tanah dengan suara dentuman besar. Hehehe, sudah lama kita tidak mengamuk bersama. Ayo kita hajar jahanam itu. Mari kita buat iblis itu tercerahkan. Bon langsung maju. Tubuhnya memancarkan pendekatan khas jiwa biji besi. Tubuhnya terlihat seperti monolit hitam yang mengancam. Aura pertahanan absolut mengalir dari kulitnya hingga pedang dewa perang yang ia genggam. Bon mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Tori, Jaka, bersiaplah. Aku akan menahannya. Jaka mengikuti di belakangnya sambil mengangkat kipas Tanjung Seta. Cahaya tipis berwarna perak keluar dari kipas itu, bergetar stabil. Kali ini kau tidak baik-baik saja, iblis jelek. Zagon tertawa panjang dengan suara yang bergetar. Datanglah kalian bertiga. Sekalipun kalian menyerang bersama,
raja ini tidak akan terkalahkan. Zagon menyerang lebih dulu. Ia melesat langsung menuju Bon. Cakarnya berubah menjadi 5 bilah hitam tebal. Bilah itu memancarkan garis halus seperti kaca. Setiap tebasan tampak seperti mampu merobek ruang itu sendiri. Serangan bertubi-tubi menghantam perisai Dewa Perang Bon. Perisai itu retak sedikit, tetapi langsung pulih berkat pertahanan absolut Bon. Bon hanya terdorong setengah langkah, meskipun tanah di bawahnya pecah. Serangan apa ini? Majulah, Jahanam! Zagon semakin marah, serangannya semakin cepat dan liar. Ia berputar, menerjang dari segala arah. Tebasan dari kiri kanan melaju dengan tanpa henti, membuat percikan energi chaos semakin menyebar. Jaka melihat celah, kemudian ia mengangkat kipasnya. Baiklah, sekarang giliran Great Lord ini. Welas asih, welas atiku, Asma, Ginting Angin. Ledakan angin dari kipas Jaka menghantam Zagon dari samping. Angin itu bukanlah sekedar hembusan, tetapi manipulasi tekanan yang membuat serangan Zagon berbalik ke tubuhnya sendiri. Cakar yang dilempar Zagon mental dan menghantam lengannya sendiri, membuat iblis itu tersentak mundur. Sialan! Apa ini? Angin brengsek! Ia kemudian melompat tinggi. Energi hitam meledak dari tubuhnya, menyebar seperti kabut yang kental. Rasakan ini, gelombang kegelapan abadi! Gelombang hitam itu menyapu area pertempuran. Banyak batu di medan perang langsung hancur. Tanah terkelupas, udara bergetar. Bon maju mengambil posisi paling depan. Pedang Dewa Perang ia tegakkan. Perisainya mengembang menjadi dinding energi merah raksasa. Dan gelombang itu langsung menghantam. Bon terdorong lebih jauh kali ini. Kakinya menyeret tanah hingga membentuk parit yang panjang. Lengan kanannya robek dari bahu hingga pergelangan. Abang, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Tori. Ya, lumayan juga serangan barusan, Jahanam. Jaka bertumpu pada satu lutut sambil mempertahankan kipasnya. Memangnya siapa yang bisa membuat Malika benar-benar terluka? Diamlah kau, Jaka. Saatnya Great Lord beraksi sekali lagi. Niating Sun Ajiku, Angin Sewu. Kipas Tanjung Seta memuntahkan 1000 jarum angin. Suaranya seperti ribuan pisau dilempar bersamaan. Jarum angin menembus aura iblis dan menghantam kulit Zagon. Muncul luka tipis di seluruh tubuh iblis itu. Zagon menggeram dan menghilang ke bayangan. Dalam sepersekian detik, ia muncul di belakang Jaka dan menyabet punggung sang Great Lord. Jaka terpental ke depan, berguling, kipasnya hampir terlempar. Ia menekan tanah sambil menahan rasa sakit. Ini lumayan, sakit ini, tapi masih belum cukup pedot. Bon memutar pedangnya sambil berteriak. Sini, aku pedot-pedot, Jaka. Jahanam. Kau bisa saja mampus, masih saja kau gendeng. Tori melihat kondisi kedua rekannya. Nafasnya menjadi kasar dan aura energinya bergetar. Ia terpojok sementara Zagon mendekat dengan niat membunuh. Aura iblis itu naik sampai ke level yang membuat udara terhimpit. Tori melangkah ke belakang selangkah karena tubuhnya sudah terlalu banyak luka. Zagon membuka kedua tangannya. Sekarang matilah kalian, manusia kecil. Tori menghela nafas panjang. Kedua pupilnya memancar jauh lebih terang. Cakra Nagasana! Energi hijau keemasan meledak dari tubuh Tori. Suara seperti dentuman petir jarak dekat menggema. Zagon sempat terkejut. Dalam satu lompatan, Tori menembus defensi Zagon dan menebas dengan tombaknya. Tombak itu menghantam dada Zagon, membakar energi iblisnya dari dalam. Zagon berusaha menyerang dengan cakarnya, namun Bon tiba-tiba muncul di belakangnya. Aku belum selesai, Datuk Hitam, Baginda Ali. Pedang Dewa Perang Bon menebas kaki Zagon.
iblis itu langsung terhuyung. Jaka yang hampir tumbang kembali mengangkat kipasnya. Welas asih, welas hatiku, asma pangurung. Angin langsung membungkus tubuh Zagon seperti pelitan mekanis yang menahan semua gerakan. Energi angin menyerap sebagian energi iblisnya hingga membuat Zagon melemah drastis. Tidak mungkin, aku Jenderal Iblis, aku tidak mungkin kalah. Tori melompat maju, ia menancapkan tombaknya langsung ke jantung Zagon. Ledakan energi besar melahap tubuh Zagon. Potongan tubuh iblis itu hancur menjadi serpihan hitam dan lenyap bersama hawa iblisnya. Tori jatuh berlutut, nafasnya berat tetapi matanya tetap fokus. Bon dan Jaka mendekat, keduanya tersenyum meskipun tubuh mereka penuh dengan luka. Jaka menggerakkan kipasnya sedikit. Tadi cukup bagus, serangan yang indah. Hahaha, kau berhasil buat aksi yang keren, Tori. Jahanam. Tidak jauh dari mereka, Yang Ba yang menyaksikan kematian saudaranya mulai mengamuk. Tubuhnya terangkat oleh energi hitam yang semakin menebal. Sorot matanya berubah total. Ledakan akhir dari Cakra Nagasona masih bergema di seluruh daratan perbatasan benteng Aurora Timur. Suara dentumannya seperti gong perang raksasa yang mengguncang langit. Debu hitam naik ke udara, menyebar cepat dan perlahan menghilang bersama angin dingin di utara. Serpihan energi hitam dari tubuh Zagon berterbangan seperti abu yang tertiup badai kecil. Setiap serpihan menghilang seolah terhisap oleh cahaya suci yang memenuhi udara setelah ledakan itu. Di tanah, retak memanjang hingga puluhan meter. Suhu panasnya membuat pasukan manusia yang mendekat harus menutup wajah menggunakan lengan mereka. Aura chaos yang tadinya menebal kini menipis secara drastis, memberi kesan bahwa area tersebut baru saja disapu bersih oleh kekuatan pemusnah tingkat tinggi. Di kejauhan, Jenderal Iblis Yang Ba berdiri tegak di atas bukit kecil. Bukit itu sudah berubah bentuk akibat energi ledakan. Namun, tubuh Yang Ba yang besar tetap nampak seperti menara hitam di tengah kekacauan. 4 lengannya menegang bersamaan, urat di ototnya muncul jelas, matanya membelalak, pupil merahnya bergetar, memperlihatkan keterkejutan yang tidak ia sembunyikan. Ekspresi wajahnya berubah menjadi campuran antara tidak percaya dan amarah yang membara. Pasukan iblis yang berada di sekelilingnya menundukkan ketakutan. Tekanan auranya saja sudah cukup membuat beberapa iblis kelas rendah jatuh tersungkur. Yang Ba mengangkat cakar kanannya yang masih basah oleh darah musuh yang sebelumnya ia bunuh. Ia menatap kosong ke arah kawah ledakan. Zagon, saudara kembarnya, rekan berperangnya selama ribuan tahun, seharusnya berdiri di sana. Namun, kini yang tersisa hanya abu yang tertiup angin. Rencana mereka jelas, sederhana, dan seharusnya tidak mungkin gagal. Zagon menyerang Ki Brawijaya dari depan, sementara Yang Ba sendiri menusuk dari belakang. 2 jenderal iblis dari kasta tua menyerang 1 master manusia. Jika itu berhasil, seluruh pasukan manusia akan hancur total. Yang Ba menggerang keras, suara geramannya seperti gempa. Sialan, Zagon tidak mungkin kalah. Skuad apa? Skuad singa terbang. Zagon, kau seharusnya tidak ceroboh. Rencana membunuh manusia tua itu menjadi sia-sia sekarang. Tekanan auranya meningkat, membuat tanah bergetar pelan. Beberapa iblis mundur secara refleks, takut tekanan itu meledak sewaktu-waktu. Tidak jauh dari sana, Ki Brawijaya mengamati dari garis depan. Pedangnya menyala kemerahan, suhunya membuat batu-batu di sekitarnya mulai memuai. Master tua itu masih belum turun tangan langsung sejak awal. Ia berdiri tegak, tenang, dan matanya menatap kawah hasil serangan Tori. Skuad singa terbang. Mereka memang skuad yang kuat. Tidak diragukan lagi, ucapnya sambil menarik nafas panjang. Ia mengangguk, menunjukkan rasa bangga terhadap generasi muda di bawah komando mereka sendiri. Yang Ba mengepalkan 4 tangannya sekaligus. Ia tahu
bahwa tanpa Zagon, ia tidak mungkin mempertahankan ritme pertempuran. Ia tidak bisa memaksa melanjutkan agresi, terlebih pasukannya mulai goyah. Moral para iblis runtuh melihat jenderal kedua mereka telah mati. Akhirnya, ia mengeluarkan teriakan komando yang keras. "Kurang ajar, aku akan balas suatu saat nanti. Semuanya, mundur!" Perintah itu tidak membutuhkan pengulangan. Ribuan iblis langsung bergerak mundur. Formasi tidak lagi teratur. Mereka lari kocar-kacir seperti kawanan hewan liar yang ketakutan. Teriakan komandan tingkat rendah terdengar di mana-mana, meminta barisan mundur tanpa menabrak satu sama lain. Ki Brawijaya melihat peluang besar itu. Sekarang kejar mereka. Ini adalah kesempatan menghancurkan mereka. Perintah itu disampaikan dari ruang komando melalui kristal komunikasi. Dalam ruangan besar itu, pilar-pilar kristal memperlihatkan proyeksi medan perang secara real time. Cahaya dari kristal memantulkan wajah tegang para master strategis yang berdiri di belakang Ki Brawijaya. Di medan perang, skuad naga api dan harimau bumi langsung maju. Mereka menerjang ke barisan iblis yang mundur. Panah-panah hujan dan Sani serta anggota skuad lain melesat seperti hujan baja. Sani berdiri di atas batu besar dan memberikan perintah. Ribuan anak panah melesat. Ia memimpin beberapa anggota untuk melakukan serangan dari jarak jauh. Beberapa iblis kelas menengah rubuh tanpa sempat menoleh. Seli bergerak cepat di garis depan. Pedangnya menebas leher dua iblis sekaligus. Di sisi lain, Lunar berada di sedikit ke belakang. Tangannya memancarkan aura penyembuhan berwarna biru pucat. Setiap pasukan manusia yang melewatinya mendapatkan peningkatan stamina dan pemulihan luka secara ringan. Ledakan kecil, teriakan, dan suara logam beradu memenuhi seluruh medan perang. Darah hitam mengalir menodai pasir putih benteng Aurora Timur. Ada momen ketika panah Sani meleset beberapa meter dari target utama dan mengenai Yang Ba di bahu kanan. Meskipun hanyalah luka gores, amarah Yang Ba kemudian memuncak. "Sialan, aku bersumpah akan membalas penghinaan ini." Ia melindungi jalur mundur pasukannya dengan aura pelindung yang lemah, lalu melompat ke dalam portal gelap yang terbentuk di belakangnya. Ribuan iblis terakhir masuk mengikuti, meninggalkan bau gosong di udara. Pasukan manusia kemudian bersorak dengan keras. Kemenangan itu terasa besar, namun mereka sadar bahwa itu hanyalah satu dari banyak pertempuran lain yang akan segera datang. Ki Brawijaya menghela nafas panjang sambil memegang kristal komando. Baguslah. Kali ini pun benteng timur masih bertahan. Di tengah kawah yang mulai mendingin, Tori berdiri. Tombak cakra Nagasona kembali ke bentuk normal. Nafasnya masih berat. Beberapa luka kecil di tubuhnya menutup berkat energi alam yang ia kendalikan. Bon dan Jaka berjalan mendekat. Jaka mengangkat alisnya sambil memperhatikan kawah tersebut. Kemenangan sekali lagi, tapi rasanya begitu hambar. Lebih baik menang dengan hambar daripada kalah dan meninggalkan luka Jaka. Jika itu sih benar, tapi aku punya firasat yang buruk di masa depan. Tutuplah indera spiritualmu Jaka, tidak perlu melihat masa depan saat berada di medan perang. Saat itulah sesuatu menarik perhatian Tori. Di pinggiran medan perang, di antara para master manusia yang sedang menuntaskan sisa para iblis, ada satu sosok yang berdiri tenang. Sosok itu mengibaskan pedangnya untuk membersihkan darah iblis dari bilahnya. Tori menajamkan pandangannya. "Dia, bukankah dia?" Tanpa menunggu, Tori langsung melesat. Tombaknya menyambar sosok itu dengan kecepatan yang di luar nalar. Tanah tempat ia berpijak retak karena dorongan aura. Pedang panjang pria itu menabrak tombak Tori dengan presisi. Sekejap kemudian, dua kekuatan menghantam seperti dua besi baja yang beradu. Sosok itu mundur setengah langkah. Wajahnya tenang, matanya tajam, jubah hitamnya berkibar karena hembusan aura Tori. Tubuhnya tidak besar,
namun posturnya seperti master bela diri yang terlatih puluhan tahun. "Oh, Tori, lama tidak berjumpa." Ucap sosok itu dengan datar. Aura Chaos Order ke-7 mengalir dari tubuhnya, seimbang dengan milik Tori. Kau, bagaimana kau bisa di sini? Tang Yin! Tang Yin, sialan, dia masih hidup rupanya. Benar-benar susah matinya, jahanam satu ini. Sally melihat ke kanan kiri dengan bingung. Kapten, siapa dia? Kenapa kau menyerang sekutu kita? Suami, tenangkan dirimu. Tapi Tori tidak menoleh sedikit pun, matanya tetap pada Tang Yin. "Tang Yin, kau seharusnya mati di Atlantis. Bagaimana kau masih hidup? Tidak masalah, aku hanya perlu membunuhmu di sini." Tang Yin menghela nafas, tidak mengubah posisinya untuk bertahan. Tori, masa lalu memang kelam, tapi perang telah mengubah segalanya. Aku sadar yang kulakukan dulu ternyata salah. Dajjal telah mengkhianati kami. Aku bergabung dengan benteng pertahanan akhir untuk menebus dosaku. Hanya itu yang bisa kulakukan. Ucapanmu sama sekali tidak bisa dipercaya, Tang Yin. Ya, itu benar. Jahanam sepertinya tidak bisa dipercaya. Karena kau, Rama hampir mati. Karena kau juga, itu dan Ayo mati. Serta kejahatanmu di masa lalu. Aku tidak ingin membunuh, tapi kau pantas untuk mati. Udara di antara mereka berubah menjadi lebih tegang. Para master lain yang berjarak puluhan meter bisa merasakan tekanan aura di kedua pihak. Mereka menatap tapi tidak mendekat. Itu adalah masalah lama, masalah pribadi, dan masalah yang harus mereka selesaikan. "Aku tidak datang untuk membuat masalah dengan kalian. Tapi jika kalian ingin membunuhku, jangan harap aku akan diam saja." Tori menggeram keras, menurunkan posisi tombaknya setengah inci, tanda siap untuk menyerang kapanpun. Situasi langsung menegang, tidak ada yang bergerak saat itu. Kembali ke masa lalu, di saat hari kebangkitan Dajjal. Ruang inti Atlantis berguncang keras ketika retakan baru muncul di dinding kristal. Tambahan retakan menjalar cepat, seperti pecahan kaca yang merayap. Altar pusat memancarkan cahaya biru pucat, namun cahaya itu tidak bisa menahan aura hitam pekat yang keluar dari tubuh Dajjal. Tawa Dajjal menggema ke seluruh ruangan. Suaranya rendah dan berat, seakan seluruh dimensi bergetar. Tawa itu menggetarkan dada semua orang yang masih hidup. Suaranya bergema, dalam dan menakutkan. Cahaya hitam dari matanya menyapu ruangan. Setiap kali sorot itu bergerak, suara listrik terdengar. Tang Yin berdiri paling dekat dengan altar. Tubuhnya sedikit condong ke depan karena tekanan aura yang menekan seluruh ruangan. Jubah hitamnya robek di beberapa tempat. Darah segar menetes dari bibirnya. Bahkan sebelum serangan itu datang, tubuhnya sudah dibuat kacau oleh benturan energi. Lalu serangan itu benar-benar datang. Tangan Dajjal yang berwarna hitam keabu-abuan menembus dadanya dalam satu gerakan. Darah kemasan menyembur keluar, mengenai lantai marmer yang sudah penuh noda darah sebelumnya. Tulang rusuknya remuk tanpa sisa. Wajah Tang Yin berubah pucat dalam seketika. Nafasnya hilang, suara kecil keluar dari tenggorokan tanpa bisa membentuk kata. Tubuhnya terlempar dan menghantam pilar kristal. Pilar itu retak dari bawah ke atas, cahaya di dalamnya meredup. Tang Yin jatuh ke lantai tidak bergerak. Matanya terbuka, pupilnya melebar. Tidak ada suara, tidak ada nafas, sama sekali tidak ada denyut. Tang Yin telah mati. Di tubuhnya banyak luka terbuka. Darah mulai mengering. Saku di dalam jubahnya sedikit robek dan menyingkapkan bagian atas arca giok kecil seukuran ibu jari. Permukaannya berwarna hijau tua dengan pola kuno yang sudah aus dimakan waktu. Arca itu adalah Tianming Guyan. Beberapa menit kemudian, saat Dajjal melangkah pergi, ruangan kembali hening. Debu melayang di udara, tanah bergetar, seolah kota Atlantis yang sudah tua itu bergeser perlahan ke dasar lautan. Lalu, arca itu bergetar dengan hebat. Cahaya hijau keemasan merembes keluar dari retakan halus yang mulai muncul di permukaannya.
Cahaya itu merayap ke tubuh Tang Yin seperti akar kecil yang mencari sumber air. Tulang-tulangnya bersuara, menyatu kembali seolah dipaksa ke posisi semula. Daging yang robek mulai menutup, jantung yang remuk dipadatkan, dipahat ulang dari nol dengan cahaya arca tersebut. Dalam waktu yang singkat namun menegangkan itu, tubuhnya kembali utuh. Tang Yin terbangun dengan nafas tersengal. Sialan, aku mati lagi kali ini. Ia memegangi dadanya, merasakan denyut jantung yang baru terbentuk. Lunaknya nafas pertama itu membuat dadanya naik turun dengan berat. Ia menatap sekeliling, yang tersisa hanyalah mayat-mayat rekan sekte yang sudah dibantai. Aroma darah menyengat, bercampur dengan bau ozon dan debu kristal. Tang Yin merogoh sakunya, mengeluarkan arca giok itu. Retakannya semakin banyak. Yang ia tahu artinya adalah arca itu hampir habis. Jika ia mati 1 atau 2 kali lagi, kesempatan pemulihannya akan hilang. Ia menarik nafas panjang, darah kering masih menempel di wajah dan lehernya. Sialan, siapa yang menyangka bahwa Dajjal tidak bisa dikendalikan? Tapi semuanya belum selesai. Tawanya parau tapi konsisten, bukan tawa orang gila, tapi tawa pria yang baru saja kembali dari kematian dan menemukan alasan baru untuk hidup. Ia menatap reruntuhan Atlantis yang semakin tenggelam. Saat itu, di tempat itu, Tang Yin bersumpah ia akan membunuh Dajjal. Nyawa harus dibalas dengan nyawa. Kembali ke masa kini, di medan perang Benteng Aurora Timur. Benteng Aurora Timur dilapisi langit merah penuh asap. Suara ledakan terdengar di kejauhan. Pasukan manusia sedang bertarung habis-habisan menahan invasi iblis. Tori berdiri di garis depan. Tombak naga emas di tangannya sudah setengah terayun. Cahaya naga emas bergetar keras, menandakan Tori benar-benar serius. Ujung tombak itu hanya berjarak sejengkal dari tenggorokan Tang Yin. Tidak ada angin, tidak ada suara. Dunia seakan berhenti menunggu apakah darah akan tumpah hari itu. Tang Yin berdiri tegak, pedangnya terangkat santai, tapi matanya menatap lurus, tanpa berkedip, tanpa mundur. Di samping Tori, Jaka sudah bersiap dengan kipas Tanjung Setanya. Bon menggenggam pedang dewa perang dengan 2 tangan, ototnya menegang, rahangnya terkunci, dan matanya fokus dengan penuh. Sally melangkah maju sedikit, suaranya pecah. Kapten, dia adalah sekutu kita. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kalian? Suami, tolong jangan lakukan ini. Tori sama sekali tidak merespon, matanya tetap terpaku pada Tang Yin. 1 detik lagi, situasi bisa berubah menjadi pembantaian. Namun, sebelum gerakan itu selesai, angin panas menyapu dari sisi kanan. Bau belerang menyengat hidung semua orang. Aura berat turun dari langit, bagaikan batu yang besar. Seseorang mendarat tepat di tengah-tengah mereka. Pria berkulit sawo matang gelap, tato kuno merah menyala di seluruh tubuh, membentuk pola naga dan burung api yang hidup. Dialah Misael. Ia mengangkat kedua telapak tangannya ke arah Tori dan Tang Yin. Aura Chaos Order ke-6 puncak meledak keluar. Hei, cukup, kawan, cukup. Suara itu mengguncang seluruh area. Jaka langsung menggeram. Misael, kau juga masih bernafas, dasar pengkhianat. Bon melangkah maju setengah langkah. Jangan coba-coba menghalangi, Pace. Aku sebenarnya sudah mulai menganggapmu sebagai teman. Beraninya kau mengkhianati kami, Jahanam. Misael tidak bergeser sedikit pun. Tatonya menyala lebih terang. Aku tidak pernah mengkhianati kalian. Aku berpihak kepada sekte pembunuh iblis karena aku berniat membunuh Dajjal dengan caraku sendiri. Aku mencari api abadi di gurun selatan. Api yang mungkin bisa membakar jiwa Dajjal. Aku melakukan itu untuk umat manusia. Tori menggeram lebih keras. Tombaknya tetap teracung. Ngomong kosong. Kau tinggalkan kami seolah-olah kau berkorban. Masih banyak cara tanpa harus bergabung dengan sekte sesat itu, Misael. Dengarkan aku, kawan. Kalau aku tetap tinggal hari itu, kita semua pasti sudah mati. Kalian bisa lolos karena itu memang karena aku. Jika tidak,
kalian semuanya sudah pasti mati dibantai saat itu. Aku memilih jalan yang lebih berat. Kalian boleh membenciku, tapi aku tidak akan membiarkan kalian saling membunuh. Sementara Dajjal masih hidup dan menertawakan kita. Jaka mendengus. Alasan yang sangat bagus untuk pengkhianat. Bahkan kau membiarkan Hito dan Ayat tewas, seolah kau memang sengaja membiarkan mereka mati demi tujuanmu sendiri, kan, Misael? Tidak perlu banyak omong, Jahanam. Kita selesaikan sekarang juga. Tekanan aura dari 5 orang peringkat tinggi itu membuat tanah langsung retak. Debu langsung berterbangan dan para pasukan mundur dengan panik. Kemudian, berhenti kalian semua! Ki Brawijaya jatuh dari langit bagaikan meteor dan menghantam tanah. Pertakan langsung menyebar ke segala arah. Pedang lava di tangannya menyala merah. Aura peringkat 8 memaksa semua orang menunduk tanpa sadar. Apa yang kalian lakukan di medan perang? Jangan bertindak bodoh. Aku tidak tahu masalah pribadi apa di antara kalian. Tapi di sini semuanya adalah sekutu. Dilarang keras bertarung sesama sekutu. Tori menahan nafas dan tombaknya mulai turun. Ki Brawijaya menatap Tang Yin dan Misael. Aku tahu kalian berdua punya sejarah kelam dengan rombongan Tori. Tapi hari ini kalian berada di pihak manusia. Jika kalian benar-benar ingin menebus dosa, maka buktikanlah di medan perang. Kemudian Ki Brawijaya menatap Tori. Nah Tori, kau adalah seorang kapten. Kendalikan anak buahmu dan kendalikan dirimu sendiri. Kita masih punya musuh yang jauh lebih besar. Dan kalian berdua, setelah ini ikut aku ke ruang komando. Kita akan bicara. Tapi jika ada satu orang lagi yang mengangkat senjata terhadap sesama manusia hari ini, aku sendiri yang akan memenggal kepalanya, apapun itu alasannya. Dimengerti? Semuanya terdiam. Ki Brawijaya mengancungkan pedangnya pelan. Gelombang panas memaksa semua orang untuk mundur. Semua skuad kembali ke benteng. Hari ini sudah selesai. Tori menatap Tang Yin lama, tidak bicara. Jaka melipat kipasnya dan Bon mengumpat pelan. Tang Yin dan Misael tetap berdiri, tidak berkata apapun. Misael akhirnya berucap dengan perlahan. Aku tahu Tori dan lainnya tidak akan pernah memaafkan kita. Tang Yin tidak menjawab. Pedangnya bergetar sedikit, tapi matanya tetap dingin. Di langit, petir terus bergulung. Di tanah, pasukan manusia mulai kembali ke formasi. Dan semua yang hadir tahu satu hal. Perang melawan iblis hanyalah permulaan. Perang sesama manusia yang dipenuhi dendam lama mungkin akan terjadi. Api obor di koridor batu terasa lebih redup dari biasanya. Setiap sudut benteng Aurora Timur masih menyimpan sisa ketegangan dari insiden yang terjadi beberapa jam sebelumnya. Aroma darah, besi panas, dan asap obat penyembuh bercampur menjadi satu. Hari itu, Tang Yin dan Misael sudah dipindahkan ke benteng Aurora Barat sebelum matahari tenggelam atas perintah langsung Ki Brawijaya. Tidak ada satupun penjaga, master, atau komandan yang bertanya lebih jauh. Perintah Ki Brawijaya selalu final. Suasana dalam benteng masih penuh bara yang belum padam, tetapi setidaknya tidak ada lagi pedang yang saling teracung. Di menara tertinggi, tepatnya di ruang komando utama yang dikelilingi panel kristal pemantau dan meja strategi dari batu hitam, hanya ada 4 orang. Ki Brawijaya duduk di kursi batu giok berukir naga. Posisi duduknya tegap dan stabil. Di depannya berdiri Tori, Jaka, dan Bon. 3 orang yang selalu membawa dinamika sendiri di setiap ruangan yang mereka masuki. Udara terasa berat, bukan karena amarah, tapi karena sesuatu yang lebih besar yang akan segera disampaikan. Ki Brawijaya menatap mereka satu persatu sebelum menghela nafas panjang. Nak Tori, Nak Jaka, dan kau, Nak Bon. Malam ini, aku tidak memanggil kalian untuk membahas Tang Yin ataupun Misael. Perselisihan kalian dengan mereka akan kusimpan untuk lain hari. Sekarang, dengarkan baik-baik. Begitu kata-kata itu diucapkan, ruangan seolah menegang. Bon menggeser kakinya sedikit.
Jaka memijat dagunya dengan gerakan kecil yang menunjukkan ia mulai fokus. Tori menghela nafas pendek menunggu inti pembicaraan. Ki Brawijaya mengangkat tangannya. Sebuah proyeksi cahaya hijau keemasan muncul di udara, membentuk peta raksasa dari lembah naga dan wilayah di luarnya. Lihatlah, tempat ini kita berdiri sekarang. Benteng Aurora Timur, Barat, Benteng Awan, Benteng Langit. Semua ini hanyalah garis terakhir pertahanan 9 semesta. Kalian tahu itu, tapi kalian belum tahu apa yang ada di balik garis ini. Tori memperhatikan proyeksi itu. Ia hafal semua benteng di sekeliling wilayah, namun jarang sekali melihat proyeksi diperbesar sejauh itu. Saat Ki Brawijaya menggerakkan tangannya, peta langsung melebar, menembus batas yang tidak pernah diperlihatkan kepada pasukan biasa. Proyeksi terus membesar hingga melampaui lautan hitam di barat, wilayah yang selalu disebut Medan Perang Iblis. Di balik lautan itu, muncul tampilan benteng kolosal dengan ukuran yang hampir tidak masuk akal. Saking besar dan luasnya, seluruh benteng manusia terlihat seperti model miniatur di sebelahnya. Gerbangnya setinggi gunung, dindingnya seperti gabungan kristal langit dan darah naga purba yang mengeras. Di atas gerbang utama, 3 karakter kuno masih memancarkan cahaya samar, seolah menolak pudar meskipun sudah dikuasai musuh selama ratusan tahun. Itulah benteng surga. Ki Brawijaya bersuara lebih dalam. Ratusan tahun lalu, benteng surga adalah ibu kota pertahanan seluruh 9 semesta. Di sanalah para leluhur tua biasanya berkumpul membahas sesuatu, dan gerbang surga adalah tempat terpenting yang menjadi pusat koordinasi. Ia mengepalkan tangan. Terlihat jelas urat di tangannya menegang. Tapi benteng surga telah jatuh ratusan tahun lalu. Leluhur tua gerbang surga gugur di tangan 2 raja iblis sekaligus. Sejak itu, benteng surga dikuasai oleh iblis, dan selama ratusan tahun kita hanya bertahan tanpa pernah menyerang lebih dalam. Tori menatap proyeksi itu tanpa berkedip. Jaka yang biasanya penuh komentar hanya mengangkat alis. Ini adalah pertama kalinya ia melihat benar-benar serius, dan Bon menggerutu dengan pelan. Ini memang semakin gila. Tori akhirnya berbicara. Jadi selama ini kita selalu dirugikan dan tidak pernah benar-benar merasakan kemenangan. Tepat sekali. Tapi sekarang waktunya berubah. Perubahan itu karena adanya dirimu, ajian pemurnian, raja pemurnian, sumber daya yang kau dapatkan, dan masih banyak lainnya. Ia menatap lurus ke arah Tori. Dan leluhur tuanya Iskarpati dan Sang Hyang Wiku telah memerintahkan kita akan merebut kembali benteng surga, dan skuad singa terbang akan menjadi ujung tombak pertama yang akan segera dikirim. Keheningan yang muncul setelah itu menekan, seolah setiap kata yang keluar dari Ki Brawijaya masih menggema dalam ruang komando. Ia melanjutkan dengan pembagian tugas. Nah Tori, kau dan inti skuad singa terbang akan ikut ekspedisi bersama Nyai Skarpati sendiri. Ini bukan permintaan, ini perintah langsung dari leluhur. Tori mengangguk tanpa ragu. Begitu ternyata. Baiklah, aku mengerti. Bon kemudian melirik ke arah Tori dan berbisik kecil. Kau sepertinya sudah menebak ini, Tori. Tori hanya mengangkat bahunya. Ki Brawijaya menoleh ke arah Jaka. Nah Jaka, kau tidak boleh ikut ke medan perang kali ini. Kenapa Ki? Jika tidak ada Great Lord ini, maka dengarkan dulu. Kau akan tinggal dan membuat sebanyak mungkin pusaka pemusnah iblis. Yang kau tunjukkan waktu itu adalah sesuatu yang sangat efektif. Kau bisa membunuh seorang komandan iblis hanya dengan 1 serangan menggunakan tombak itu. Kau sangat jenius, seperti yang dikatakan banyak orang. Wajah Jaka langsung memerah. Ia mengangkat dagunya, namun tetap diam. Ki Brawijaya menambahkan dengan senyuman tipis. Dan satu hal lagi. Bahkan leluhur tua Skarpati sangat mengagumi teknik pembuatan raja pemurnianmu itu. Jika Nyai Skarpati
melihatmu juga mampu membuat tombak pemusnah iblis secara massal, mungkin saja akan semakin banyak yang memujamu, nak Jaka. Jaka langsung batuk kecil, wajahnya kembali datar, tetapi dadanya membusung. Ki Brawijaya terlalu jujur, tapi karena Anda meminta sendiri, tentu Great Lord ini tidak akan menolak. Baiklah, aku akan buat sebanyak mungkin yang kupisa. Itu bagus. Lebih baik kau duduk diam daripada aku stres melihat kelakuanmu, Jaka. Ki Brawijaya menatap Bon. Dan kau, nak Bon, kau akan tetap di garis depan. Ketahanan jiwa biji besimu dibutuhkan untuk menahan gelombang besar yang pastinya akan berguna saat menyerang benteng surga nanti. Bon langsung manyun. Apaan? Aku disuruh tembok hidup lagi? Itu sangat merepotkan, Jahanam. Kalau kau tidak ada di sana, siapa yang akan mampu menahan gelombang iblis yang mungkin datang? Kau satu-satunya yang bisa diandalkan, nak Bon. Bon menggerutu panjang, tapi akhirnya ia mengangguk. Baiklah, akan aku lakukan, Jahanam. Kemudian 3 hari berlalu. Halaman utama benteng Aurora Timur. Langit pagi berwarna merah darah, pertanda aktivitas energi masif sedang berlangsung. Halaman utama sudah dipenuhi ribuan prajurit dari berbagai benteng. Suara langkah, logam saling bergesekan, dan hiruk-pikuk komandan yang mengatur barisan terdengar di mana-mana. Lambang naga api, harimau bumi, elang langit, macan putih, hingga lambang dari benteng jarak jauh terpampang di perisai dan bendera masing-masing pasukan. Portal-portal besar terbuka di langit seperti sobekan ruang. Setiap kali portal terbuka, terdengar suara keras, dan pasukan dari benteng awan, benteng langit, dan bahkan benteng naga hitam yang legendaris keluar di dalamnya. Di atas panggung tinggi yang terbuat dari giok naga, 2 sosok utama berdiri, Ki Sanghyang Wiko dan Nyai Sekarpati. Nyai Sekarpati mengangkat tangan kanannya, seluruh alun-alun langsung hening total. Suara Nyai Sekarpati lembut, tetapi kekuatannya membuat udara bergetar. Para master dan prajurit 9 semesta, ratusan tahun kita hanya bertahan, ratusan tahun kita kehilangan harapan. Hari ini kita tidak lagi bertahan. Hari ini kita akan kembali mencari harapan baru. Pasukan menegang serentak, mendengarkan setiap kata. Ia mengangkat pedangnya tinggi, cahayanya memantul ke seluruh benteng. Kita akan merebut kembali benteng surga. Kita akan membuka kembali portal menuju alam luas. Dan kita akan membuat para iblis ingat satu hal. Hening langsung menyelimuti seluruh area, dan kemudian Mereka akan menyesal. Kita akan tunjukkan kekuatan sejati umat manusia. teriakan perang langsung mengguncang lantai halaman. Suara logam, suara sorakan, dan tekanan energi bercampur menjadi satu. Tori berdiri di barisan depan skuad singa terbang. Di sampingnya, Sally, Sunny, Lunar, dan puluhan anggota inti lainnya yang menggunakan perlengkapan penuh. Lunar memegang tangan Tori dengan pelan. Sangat luar biasa, suami. Ya, itu sudah pasti. Di kejauhan, portal raksasa berwarna hijau keemasan mulai terbuka. Angin berputar kuat, suara retakan ruang terdengar. Dan samar, siluet benteng surga terlihat di baliknya. Nyai Sekarpati mengayunkan tombaknya ke depan. Sekarang, saatnya berangkat. Suara ledakan energi mengiringi langkah pertama ekspedisi terbesar dalam ribuan tahun. Perang untuk merebut kembali benteng surga resmi telah dimulai.